Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wisnu Nugraha, NIM 0057. Pada kesempatan siang kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang filsafat di dunia Kristen. Langsung saja, sudah kita ketahui bersama bahwa berfilsafat merupakan sebuah cara berpikir secara mendalam sehingga menghasilkan suatu hasanah pengetahuan baru, ilmu pengetahuan baru. Kemudian adapun filsafat di dunia kekristenan adalah sebuah ajaran baru mengenai penebusan, keselamatan, dan juga cinta. Nah, langsung saja ke sejarah filsafat agama Kristen itu sendiri, yang muncul sebagai suatu kepercayaan atau agama yang baru setelah Kaisar Konstantinus mengeluarkan sebuah edik Milano. Dalam edik Milano tersebut menyatakan bahwa agama Kristen yang teraniaya pada saat itu menjadi agama resmi di seluruh kekaisaran. Nah, kemudian pada awalnya pengikut agama Kristen ini sendiri merupakan golongan orang-orang yang sederhana. Namun setelah terjadinya perkembangan, banyak cendekiawan-cendekiawan dan juga pemikir-pemikir yang masuk ke dalam agama Kristen tersebut. Nah, secara keseluruhan, sejarah filsafat ini disebut juga dengan filsafat abad pertengahan, yang dicirikan dengan adanya hubungan erat antara agama Kristen dan juga filsafat. Nah, kemudian adapun tokoh dan pemikir filsafat Kristen, di antaranya yang pertama ada Tertullianus yang lahir di Kartago dengan memeluk agama Kristen di Roma. Menurutnya, filsafat Yunani telah diganti dengan wahyu. Kebenaran dan kebijaksanaan itu hanya terdapat dalam kitab suci. Begitupun sebaliknya. Kemudian yang kedua ada Agustinus yang menurutnya budi itu dapat mencapai kebenaran dan kepastian, dan keduanya dapat dipaparkan sebagai keputusan dan yang baka, keputusan yang baka, niscaya dan tidak berubah. Nah, kemudian yang ketiga ada Justinus Martir yang lahir di Flavia Neofalis, suatu kota di Samaria pada abad kedua, yang menurutnya setiap manusia itu berakal budi. Nah, ilahi logos abadi, yang itu merupakan suatu prinsip universal dari rasionalitas. Nah, yang terakhir, yang keempat, ada Clement Alexandria yang lahir sekitar tahun 150 dari keluarga kafir. Nah, beliau sangat menonjol sekali di bidang sastra dan juga filsafat Yunani setelah bertobat menjadi seorang Kristen pada seorang guru yang sangat terkenal, yaitu Pantenus. Kemudian adapun pengaruh filsafat terhadap teologi kekristenan. Sudah kita ketahui bersama bahwa teologi merupakan suatu kepercayaan tentang Tuhan ataupun sifat manusia, dunia, dan lain-lain. Nah, dan di dunia Kristen ini dirumuskan untuk memampukan Kristen memahami dan menerima iman mereka sendiri. Adapun dampak positif dari pengaruh filsafat terhadap teologi kekristenan, yaitu filsafat dipandang sebagai sumber yang menjelaskan makna dan hubungan. Nah, Charles menjelaskan bahwa ilmu filsafat sebagai suatu metode menaruh perhatian dan pada pikiran yang cermat. Nah, filsafat juga sebagai ilmu pengetahuan atau ilmu teologi. Nah, kemudian ada dampak negatif pengaruh filsafat terhadap teologi kekristenan, yaitu semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan sehingga manusia mulai percaya bahwa ilmu pengetahuan dianggap benar-benar kuasa. Kemudian ada peran filsafat di dunia Kristen sebagai ilmu pengarahan atau sense of direction.
Nah, hal ini untuk membantu manusia itu sendiri menjadi orang yang bijaksana atau mencintai kebijaksanaan, serta bermolar dengan cara hidup rasional dan bebas, yang mendorongnya untuk terus memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan demi terwujudnya hidup bersama-sama yang bahagia dan damai. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan tentang filsafat di dunia Kristen. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.